Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim Romansyah dari kelompok 11. Di sini saya bersama kelompok saya membuat sistem fuzzy untuk menentukan kelayakan mengemudi. Saya menggunakan di kelompok saya ini kita menggunakan Python dan script fuzzy. Yang anggota kelompok saya yang dimulai dari saya. Sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu pentingnya menentukan kelayakan mengemudi secara objektif, dan tujuannya adalah mengembangkan sistem berbasis logika fuzzy untuk evaluasi kelayakan mengemudi. Di sini kita menggunakan parameter ada waktu refleks, penglihatan, nilai, dan assessment. Logika fuzzy sendiri adalah metode penalaran yang menyerupai cara berpikir manusia. Implementasi dilakukan menggunakan Python dengan pustaka Scikit Fuzzy yang menyediakan alat-alat untuk membangun sistem logika fuzzy secara efisien dan fleksibel. Logika fuzzy unggul karena mampu menangani data yang tidak pasti dengan pendekatan yang fleksibel, menyerupai cara berpikir manusia, sehingga cocok untuk sistem kompleks. Di sini ada fungsi keanggotaan yang kita lihat di sini adalah reflex time. Kategori yang digunakan adalah sangat baik, yaitu di bawah 150 ms, baik antara 300 sampai dengan 450 ms, sedang antara 675 sampai 1050 ms, buruk di atas 1350 ms. Dan ini adalah tabel yang digunakan, bisa dilihat sebelah kiri. Lalu selanjutnya adalah vision atau penglihatan. Kategori yang digunakan juga sangat baik, di atas 700 cm, baik antara 200 sampai dengan 400 cm, sedang antara 75 sampai 150 cm, buruk di bawah 25 cm. Selanjutnya ada assessment score. Kategori baik di atas 90, cukup 60 sampai 75, buruk di bawah 40. Lalu ada driving eligibility. Kategorinya tidak layak, itu di bawah 45. Layak tingkat 1 antara 60 sampai dengan 75. Layak tingkat 2 di atas 90. Lalu ini ada fuzzy rules-nya. Hasil assessment buruk, hasil assessment sedang, dan hasil assessment baik. Lalu ini ada tabelnya. Lalu fuzzy rules-nya dengan contoh aturan. Di sini ada 4. Yang pertama, jika waktu refleks buruk atau penglihatan buruk atau nilai assessment buruk, maka tidak layak. 2. Jika waktu refleks sedang dan penglihatan sedang dan nilai assessment cukup, maka tetap tidak layak. 3. Jika waktu refleks baik atau sangat baik dan penglihatan baik atau sangat baik dan nilai assessment cukup, maka layak tingkat 1. Jika waktu refleks sangat baik dan penglihatan sangat baik dan nilai assessment baik, maka layak tingkat 2. Perkenalan sama Perkenalkan, nama saya Dedi Aska dengan NIM 1103220143. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual untuk logika sistem fuzzy ini. Pertama, setelah menggambarkan 3 grafik, yaitu waktu refleks, penglihatan, dan skor. Pertama, untuk waktu refleks itu dengan nilai masukan 500, itu masuk golongan baik dan sedang. Lalu untuk buat penglihatan itu juga menggunakan nilai masukan 500, dan itu masuk golongan baik dan sangat baik. Dan untuk assessment score itu kita menggunakan nilai masukan 80 yang memasuki golongan cukup dan baik. Untuk waktu refleks, untuk dengan nilai masukan 500, untuk golongan baik didapatkan nilai 0,6. Untuk golongan sedang didapatkan nilai 0,3. Lalu untuk penglihatan dengan nilai masukan 500, untuk golongan baik didapatkan nilai 0,6, dan untuk golongan sangat baik didapatkan nilai 0,3. Lalu untuk assessment score dengan nilai masukan 80, masuk golongan cukup didapatkan nilai 0,6, dan untuk golongan baik didapatkan 0,3. Selanjutnya untuk bagian inferensi, setelah didapatkan nilai
nilai-nilai fungsi fuzzy tersebut, yaitu baik 0,636, sedang 0,363, dan untuk penglihatan 0,666, dan untuk sangat baik itu 0,333. Lalu untuk skornya sendiri itu golongan baik dapat nilai 0,333, dan untuk golongan cukup dapat dinaikkan 0,666. Lalu kita dengan untuk nilai 2 setiap grafik bisa dikalikan 2 kali 2 kali 2 sehingga menghasilkan nilai 8, dan begitulah, sebanyak itulah nilai inferensinya. Contohnya pertama, dengan refleks baik dengan nilai 0,636, lalu penglihatan baik dengan nilai 0,666, lalu dengan skor baik dengan nilai 0,333, itu menghasilkan nilai layak tingkat 2 dengan nilai 0,333 dan seterusnya. Lalu untuk kelayakan tidak layak sendiri ini juga sudah ada tabelnya. Yang pertama ada tabel yang pertama itu yang bagian kiri itu tidak layak, untuk yang tengah itu layak tingkat 1, dan untuk yang kanan adalah layak tingkat 2. Lalu untuk pengerjaan ini kita menggunakan metode Mamdani. Lalu dengan penghitungan sentroid kita mendapatkan nilai 67,815. Ya, setelah mendapat pekerjaan manual, mari kita masuk ke bagian programnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Kashifu dengan NIM 1103220047. Oke, di sini telah ditampilkan bagian dari pemrograman sistem fuzzy yang sebelumnya dijelaskan secara manual di atas. Yang pertama, tentu saja kita mengimpor modul-modul Python yang akan digunakan untuk sistem ini. Yang pertama, kita tentu memuat NumPy untuk pemrograman matriks dan vektor. Kemudian kita mengambil tentu saja modul untuk sistem fuzzy itu sendiri, yaitu scikit-fuzzy, ya, atau disebut juga sebagai skfuzzy, sebagai fuzz di sini. Juga mengimport kontrol, dan yang terakhir yang kita masukkan adalah modul-modul visualisasi seperti matplotlib. Nah, di bagian program ini, bagian pertama adalah kita mengimpor apa saja yang diperlukan untuk sistem fuzzy itu. Yang pertama adalah antecedennya sebagai nilai-nilai masukan fuzzy-nya. Tentu saja terdapat 3 nilai fuzzy yang diperlukan dalam sistem fuzzy ini. Yang pertama reflex time didefinisikan, kemudian vision, kemudian assessment. Kemudian yang didefinisikan adalah outputnya. Outputnya di sini tentu saja adalah driving eligibility. Dan kemudian kita mendefinisikan masing-masing membership functionnya yang telah dijelaskan sebelumnya, dan dapat ditampilkan di sini. Mereka ditampilkan sebagai membership function berbentuk trapesium. Kemudian untuk memperjelas penampilan dari fungsi dan fungsi keanggotaan yang ditampilkan sebelumnya, maka kita menampilkannya menggunakan matplotlib seperti yang ditampilkan di sini. Dan berikut adalah output dari matplotlibnya. Kemudian setelah itu tentu saja kita mendefinisikan untuk bagian inferensinya. Terdapat beberapa fuzzy rules, dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai-nilai ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di tabel, namun dengan penyederhanaan untuk mempersingkat kode. Contohnya adalah apabila waktu refleks buruk, vision buruk, dan nilai assessment buruk, maka nilai kelayakannya tidak layak. Untuk penyederhanaan fungsi. Kemudian dalam sistem ini tentu saja kita harus menyimulasikan sistem fuzzy tersebut. Di sini terdapat fungsi yaitu control, dan metodenya adalah control system, dan control system simulation berasal dari dari submodul control yang terdapat di modul scikit-fuzzy. Dan yang terakhir tentu saja kita perlu memasukkan nilai-nilai yang diperlukan. Contohnya di sini dimasukkan adalah nilai refleksnya dalam 400, vision 330, dan nilai assessment 80. Dan setelah kita memasukkan di sini, kita kemudian melakukan komputasinya, dan terakhir menampilkan outputnya, sekaligus juga menampilkan nilai output fuzzy dan juga diversifikasinya. Dan berikut adalah outputnya. Dan kita dilihat di sini bahwa
diffusifikasi di sini juga menggunakan sistem membagi dengan penghitungan centroid. Dan nilai bar yang dibuat di sini adalah nilai output crisp yang dihasilkan dari hasil grafik centroid yang digambarkan di grafik itu juga. Oke, kesimpulannya adalah sistem fuzzy bisa menampilkan hasil yang lebih baik dan juga berimbang, dan tidak hanya menangani kasus secara crisp atau secara kasar. Namun dapat dilihat pengerjaan manual menghasilkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh program. Itu disebabkan karena perbedaan ukuran sampel dan juga ketelitian dari pengerjaan manual serta program tersebut. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.